Pernahkah kamu merasa lelah secara emosional, tetapi tetap bertahan dalam hubungan karena takut kehilangan? Atau apakah kamu pernah memaklumi sikap pasangan yang merendahkan karena kamu menganggap itu hanya emosi sesaat? Hati-hati, bisa jadi kamu sedang berada dalam hubungan toksik dan lebih bahaya lagi, kamu tidak menyadarinya. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Banyak orang berpikir mereka sedang mencintai, padahal mereka sedang menyakiti diri sendiri secara perlahan. Di video kali ini, saya akan membahas 5 tanda berbahaya yang paling sering diabaikan dalam hubungan toksik. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan sebelum semuanya terlambat. Mari kita mulai. Pertama, kontrol terselubung yang disamarkan sebagai perhatian. Salah satu red flag paling umum, tapi sering dianggap sepele adalah kontrol yang dibungkus dengan perhatian. Seperti ketika pasangan kamu selalu ingin tahu kamu ada di mana, dengan siapa, sedang apa. Awalnya mungkin terdengar manis, aku cuma khawatir sama kamu, atau alasan-alasan lainnya. Tapi lama-lama, jadi tidak masuk akal. Kamu harus selalu lapor, tidak boleh hangout tanpa izin. Bahkan memilih baju pun harus dikomentari. Hal ini bukan perhatian, ini kontrol. Dan ketika kamu mulai kehilangan kebebasan untuk jadi diri sendiri, ini adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Kedua, gaslighting, membuat kamu meragukan realitas sendiri. Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologi yang membuat kamu merasa ragu pada ingatan, penilaian, bahkan kewarasan kamu sendiri. Misalnya, ketika kamu protes karena dia membohongi kamu, tapi dia mengembalikan situasi dan berkata, kamu terlalu sensitif, itu cuma pikiran kamu saja, atau mana mungkin aku begitu. Pelan-pelan kamu mulai bertanya, apa benar aku yang salah, atau jangan-jangan aku terlalu lebay. Inilah kekuatan gaslighting. Dia salah, tapi kamu yang meminta maaf. Jika kamu mulai kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, itu adalah red flag yang besar. Ketiga, meremehkan emosi dan pendapat kamu. Seseorang yang toksik akan membuat perasaan kamu selalu tidak valid. Saat kamu sedih, dia akan mengatakan kamu terlalu drama. Saat kamu marah, dia akan mengatakan kamu terlalu lebay. Saat kamu ingin membicarakan masalah, dia bilang kamu terlalu ribet. Padahal, komunikasi dan ekspresi emosi adalah hal yang sehat dalam hubungan. Tapi dalam hubungan toksik, kamu diajarkan untuk diam. Karena setiap kali kamu bicara, kamu dihakimi. Akhirnya, kamu memilih untuk memendam semuanya sendiri. Ingat, hubungan yang sehat adalah ruang aman untuk mengekspresikan diri. Jika kamu merasa mengalah setiap hari, ini bukan cinta, ini tekanan. Keempat, tidak pernah mau disalahkan, tapi selalu menyalahkan kamu. Red flag berikut adalah selalu menyalahkan kamu untuk setiap masalah. Contoh nyatanya, seperti ketika dia berselingkuh, tapi kamu yang disalahkan karena katanya kamu kurang perhatian. Dia yang marah-marah di depan umum, tapi dia yang mengatakan, kamu yang bikin aku hilang kendali. Orang yang toksik jarang introspeksi. Mereka tidak melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar, tapi sebagai ancaman terhadap egonya. Dan jika kamu terus-menerus di posisi sebagai kambing hitam, kamu akan kehilangan harga diri secara perlahan. Kelima, janji manis setelah luka yang sama berulang kali. Ini red flag yang paling licik, siklus luka dan harapan palsu. Setiap kali mereka menyakiti kamu, secara emosional, verbal, atau bahkan fisik, mereka meminta maaf, menangis, memohon agar diberi kesempatan. Mereka mungkin berjanji akan berubah. Mereka bilang, kamu satu-satunya orang yang bisa bikin aku jadi lebih baik. Tapi kemudian, pola itu terulang lagi. Luka minta maaf, dan begitu terus. Dalam hubungan seperti ini, kamu tidak sedang dicintai. Kamu sedang terperangkap dalam siklus traumatis. Cinta sejati tidak menyakiti berulang kali. Cinta sejati menyembuhkan, bukan menghancurkan. Mengenali red flag bukan berarti kamu tidak percaya cinta. Justru ini adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Karena kamu berhak untuk dicintai dengan sehat, dengan jujur, dengan saling menghargai. Jika kamu melihat satu atau lebih red flag di atas dalam hubungan kamu saat ini, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cinta? Atau aku hanya takut sendirian? Apakah aku bertahan karena bahagia? Atau karena terbiasa disakiti? Kalau kamu merasa video ini membuka mata kamu, silakan klik tombol like sebagai tanda bahwa kamu peduli pada kesehatan mental dan emosional kamu.
Jangan lupa subscribe untuk konten edukatif seputaran hubungan sehat dan cara keluar dari hubungan toksik. Dan saya sangat ingin mendengar cerita dari kamu. Pernahkah kamu mengalami red flag seperti ini? Atau punya pengalaman yang ingin dibagikan? Agar bisa jadi pembelajaran untuk orang lain, tulis di kolom komentar. Karena pengalaman kamu mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Dan terakhir, jika kamu punya teman atau saudara yang sedang terjebak dalam hubungan seperti ini, bagikan video ini pada mereka. Mungkin ini adalah wake up call yang mereka butuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu layak dicintai dengan cara yang sehat.